kita sampaikan di judul itu kan harus jelas penelitiannya ke siapa, ya, mau ke kelompok lansia, mau ke fisioterapis kah, mau ke balita, atau mau ke misalnya ke ibu atau wanita usia subur atau kelompok misalnya remaja, itu harus jelas. Jadi karena memang dalam judul penelitian yang Anda ajukan memang ada 3 syarat yang harus jelas, yaitu pertama variabel independennya apa, kemudian variabel dependennya apa, dan populasinya siapa. Jadi Anda mau melakukan penelitian ke siapa. Nah, ada perbedaan antara populasi dan sampel. Jadi kalau misalnya populasinya penelitiannya mau ke lansia, Bu, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai populasi, jadi kelompok besarnya. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi yang nanti kita ambil datanya. Nah, untuk mengambil data dalam sampelnya, kita ada beberapa ketentuan, misalnya terkait dengan besar sampelnya, yaitu banyaknya jumlah sampel yang kita ambil, kemudian bagaimana caranya kita mengambil sampel yang kita sebut sebagai teknik sampling, ya, itu yang apa namanya harus jelas, ya, populasi dan sampel. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada beberapa refreshing ya yang harus Anda ketahui terkait dengan variabel maupun kemarin yang kita bahas desain penelitian. Jadi variabel penelitian itu ada 2 utamanya, ya, yang utama yaitu variabel independen yang artinya jadi sebab, atau yang nama lainnya adalah faktor yang mempengaruhi, kemudian variabel dependent atau variabel yang jadi akibat atau yang faktor yang dipengaruhi. Nah, itu harus jelas. Dalam penelitian Anda harus jelas mana yang jadi variabel independen, mana yang jadi variabel dependent. Kalau Anda tanya, Bu, saya baca di buku ternyata variabel tidak cuma itu aja, independen-dependen, ada variabel confounding, ada variabel mediator. Nah, itu memang. Jadi memang banyak sekali namanya variabel. Jadi ada confounding, variabel pengganggu, ada variabel mediator, variabel perantara. Tetapi 2 variabel utama yang wajib ada dalam penelitian Anda yang menjadi fokus penelitian, yaitu ada 2. Yang pertama variabel independen dan variabel dependent. Jadi variabel independen itu yang jadi sebab atau yang mempengaruhi, dan variabel dependen yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi. Sekali lagi, ketika Anda mengajukan judul melakukan penelitian, 2 variabel ini harus jelas. Nah, kemudian dalam judul, ya, sama-sama judulnya sama, Anda bisa melakukan dengan 2 cara, 2 metode yang berbeda. Yang pertama dengan menggunakan metode observasional. Kalau menggunakan metode observasional berarti Anda tidak melakukan intervensi secara langsung pada responden. Jadi Anda pure hanya mengamati saja, ya. Kalau penelitian secara eksperimental, berarti Anda melakukan intervensi secara langsung pada responden. Nah, yang perlu Anda perhatikan dalam judul penelitian itu maksimal 20 kata. Ya, yang perlu diperhatikan, jadi judul penelitian Anda itu maksimal adalah 20 kata. Tidak boleh lebih. Ya, jadi kalau nanti misalnya Anda teman-teman misalnya buat judul penelitian, misalnya intervensi TENS terhadap, nah itu dihitung jumlah katanya, ya. Jadi ada batasan jumlah ada batasan jumlah kata untuk judul penelitian dengan 20 kata. Oke. Jadi itu yang teman-teman harus paham. Jadi di dalam judul penelitian, sekali lagi saya ingatkan, ada variabel independen, variabel dependen, dan mau dilakukan ke siapa, target populasinya, itu harus jelas. Kemudian teman-teman harus bisa membedakan nanti penelitiannya mau dilakukan secara observasional atau secara eksperimental. Kalau teman-teman mau melakukan intervensi, ya berarti masuknya di penelitian eksperimental. Jenisnya apa aja nanti bisa dilihat slide yang minggu kemarin kita bahas. Jadi kalau misalnya satu kelompok bisa pakai pre-eksperimental, kalau 2 kelompok bisa pakai kuasi, ya. Nah, kalau misalnya berarti kalau eksperimental Anda intinya melakukan intervensi. Kalau tidak melakukan intervensi berarti masuknya ke observasional, bisa ke bisa ke cross seksional, bisa ke case control atau cohort, ya. Oke, jadi itu yang harus teman-teman pahami dulu ketika mau mengajukan judul ke pembimbing. Jangan sampai nanti ketika Anda over judul ditanyakan oleh pembimbing mau meneliti kenapa kok mau meneliti ini, Anda menjelaskannya bingung. Katanya eksperimental ternyata observasional. Jadi itu harus jelas, ya. Kemudian mengingatkan kembali, kalau
observasional berarti variabel independen dan variabel dependen dua-duanya diukur. Ya, dua-duanya memiliki data, memiliki skala data. Ya, dua-duanya diukur, ada kuesionernya, ada instrumennya. Kalau penelitian observasional, karena independennya ada datanya, dependen ada datanya. Beda dengan penelitian eksperimental. Kalau eksperimental itu independennya berupa perlakuan. Jadi bentuknya perlakuan, tidak ada data di situ. Yang bisa diukur adalah variabel dependennya. Jadi variabel dependennya untuk penelitian eksperimental itu yang akan Anda ukur, yang ada datanya. Ya, jadi nanti kalau ditanyai oleh pembimbing maupun penguji ketika sempro, teman-teman sudah tidak bingung. Oke, jadi jangan sampai keliru. Nah, oke, kita sekarang masuk di populasi. Sebelum saya lanjut ke populasi, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Aman? Ya, aman ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke populasi. Jadi populasi itu adalah target sasaran Anda. Ya, jadi teman-teman misalnya harus jelas, misalnya mengukur indeks massa tubuh dengan tingkat nyeri. Nah, kepada siapa? Karena kan itu penelitiannya bisa dilakukan pada lansia, pada remaja, pada misalnya pada remaja, misalnya pada ibu-ibu, misalnya kayak gitu. Nah, Anda mau melakukan ke siapa? Itu harus spesifik. Ya, jadi target populasi itu harus spesifik. Karena kenapa Bu kok harus spesifik? Penelitian itu harus sespesifik mungkin. Jangan terlalu general. Topiknya jangan terlalu general, populasi juga harus tertarget gitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika Anda membahas hasil penelitian Anda, kalau Anda populasinya tidak jelas, sampelnya tidak jelas gitu ya, metode samplingnya tidak jelas, nanti efeknya adalah ketika Anda melakukan pengolahan data dan pembahasan data. Nah, kalau Anda datanya itu pengambilan populasi maupun teknik samplingnya tidak jelas, nanti ketika pembahasan hasil penelitian Anda itu nanti tidak deep, gitu ya, karena terlalu banyak faktor bias di situ. Bias itu faktor yang jadi rancu sehingga tidak mengurangi ke tingkat validitas dari hasil penelitian Anda. Jadi biasnya terlalu besar. Makanya kenapa saya selalu menekankan dalam melakukan penelitian Anda apa namanya over judul, Anda harus jelas dulu target populasinya mau dilakukan di siapa. Pastikan ya, kembali lagi ke awal-awal yang kemarin yang saya jelaskan, pastikan di target populasi tadi ada masalah ya, karena penelitian Anda itu basically kita kenal ada yang namanya knowledge gap ya. Knowledge gap itu apa? Penelitian Anda itu digunakan sebagai solusi dari permasalahan yang ada di dalam lahan penelitian Anda tadi. Jadi itu yang paling penting. Makanya kenapa kalau bimbingan saya selalu minta, Anda boleh ngajukan judul apapun, tapi pastikan di populasi atau di target populasi Anda itu memang ada permasalahan sesuai dengan topik yang akan Anda teliti. Jadi jangan diada-adakan. Ya, karena itu nanti uh, dosen penguji akan menanyakan kenapa kok milih tempatnya di sana, ada permasalahan apa memang di sana, sesuai enggak dengan topik penelitian Anda. Nah, itu yang paling penting ya. Oke. Nah, itu terkait dengan populasi. Kenapa kok sangat penting Anda untuk memilih target populasi penelitian. Ya, harus yang spesifik. Kemudian di sana memang sesuai ada permasalahan, sesuai dengan yang akan Anda teliti. Itu populasi, ya Nak ya. Oke. Nah, populasi itu rumahnya, gitu ya. Jadi populasi Anda misalnya mau melakukan penelitian pada lansia di Kota Malang. Nah, lansia di Kota Malang namanya target populasi. Nah, tapi perlu Anda ingat, yang namanya lansia di Kota Malang itu kan jumlahnya nggak cuma 10-20, gitu kan. Jumlahnya kan ribuan. Nah, kan nggak mungkin tidak cukup fleksibel, tidak memungkinkan Anda untuk melakukan penelitian dengan jumlah sampel 1000, gitu kan? Otomatis Anda perlu mengambil perwakilan dari populasi tadi, dari lansia yang di Kota Malang tadi, yang Anda rekrut dalam sampel penelitian Anda. Nah, itu yang kita sebut sebagai sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi yang Anda rekrut, Anda ambil datanya dalam penelitian Anda. Gitu ya. Jadi kalau populasinya
tadi apa Bu? Oke, populasinya misalnya lansia yang ada di Kota Malang. Nah, lansia yang ada di Kota Malang itu jumlahnya ribuan mungkin ya. Nah, otomatis kan nggak mungkin Anda karena skripsi Anda itu kan juga dibatasi waktu juga, tidak mungkin Anda mengambil data dengan jumlah sampel yang sangat besar. Kecuali kalau ada misalnya Anda nantinya dapat grant, mungkin nggak mungkin. Kalau untuk yang eh, penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar misalnya seperti itu, tidak mungkin Bu saya melakukan penelitian itu dengan jumlah populasi tadi. Nah, otomatis Anda kan harus mengambil perwakilan, gitu ya. Perwakilan yang kemudian nanti Anda ambil datanya dalam penelitian Anda. Itu yang disebut sebagai sampel. Jadi bayangkan populasi itu rumahnya, sampel itu adalah salah satu bagian kamar dari rumah tadi. Jadi sampel itu adalah unsur populasi yang Anda jadikan sebagai objek dalam penelitian Anda. Nah, sampel ketika Anda pengambilan sampel, jadi sampel itu adalah perwakilan dari populasi yang besar, ada persyaratan di dalam penelitian kuantitatif bahwa sampel yang Anda ambil itu adalah sampel yang merepresentasikan kondisi dari populasi. Ya, jadi yang kita sebut sebagai sampel representatif. Jadi sampel itu adalah perwakilan, begitu nggih. Jadi misalnya dari jumlah 1.000 orang lansia yang ada di Kota Malang, Anda nggak mungkin ngambil 1.000 Bu, saya ngambilnya mungkin 40 orang. Oke, sampel 40 ini tadi, 40 lansia, itu yang kita sebut sebagai merepresentasikan kondisi populasi, kondisi yang lebih besar, kondisi yang lebih makro dari populasi lansia yang ada di Kota Malang. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham, ya. Jadi ini alur pemikiran populasi dan sampel. Jadi populasi itu kelompok besarnya. Ya, populasi itu ada kelompok besarnya, misalnya mahasiswa UMM atau mahasiswa yang di Kota Malang. Itu mungkin ada ratusan ribu. Karena tidak mungkin Anda misalnya melakukan penelitian pada ratusan ribu mahasiswa yang ada di Kota Malang, maka Anda ambil sampel. Sampel itu siapa? Sampel itu adalah perwakilan dari populasi yang melalui penghitungan tertentu Anda rekrut menjadi objek penelitian Anda, yang Anda ambil datanya. Nah, sehingga nanti dari sampel inilah Anda akan mendapatkan temuan, Anda akan mendapatkan data, itu dari sampel. Jadi data atau temuan itu tidak Anda dapatkan dari populasi, tetapi Anda dapatkan dari sampel. Ya, oke, paham sampai di sini? Sehingga harapannya adalah karena temuan ini nanti akan kembali merepresentasikan terhadap kondisi populasi, maka sangat krusial sekali bagaimana caranya Anda memilih sampel dalam penelitian Anda. Makanya kenapa ketika mengambil sampel dalam penelitian itu sangat penting kita perhatikan ada dua hal, yaitu besar sampel dan teknik sampling. Karena apa? Sampel ini nanti harus merepresentasikan kondisi populasi. Karena temuan yang ada, temuan yang Anda hasilkan dari sampel tadi, itu akan mewakili kondisi populasi yang ada. Oke? Jadi itu kenapa kok dalam sebuah penelitian, pemilihan sampel menjadi hal yang penting dalam metode penelitian Anda. Gitu ya. Jadi kalau kemarin sempat kita bahas di bab 1, itu harus paham latar belakang apa yang melatar belakangi Anda melakukan penelitian tadi. Nah, di bab 4 itu selain Anda paham desain penelitian Anda apa, mau observasional kah, mau eksperimental kah, Anda juga harus paham nanti sampel yang akan Anda butuhkan dalam penelitian Anda berapa dan bagaimana caranya Anda merekrut sampel. Itu ya. Oke. Jadi sampling. Nah, tadi ya sampling itu cara mengambil sampel. Kenapa kok sampling itu penting? Karena populasi yang besar, jadi tidak memungkinkan. Jadi para ahli itu sudah menyadari bahwa dengan populasi yang besar nggak mungkin seluruh elemen akan diteliti, dan karena adanya keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, maka sangat penting untuk kita memperhatikan tentang sampling, ya, atau teknik sampling. Tentang sampling itu adalah tentang bagaimana caranya Anda mengambil sampel, teknik pengambilan sampel. Oke. Nah, ini kemudian yang perlu Anda pelajari, ada subjek penelitian, ada objek penelitian, dan ada responden. Sebenarnya ini sama, ya. Jadi istilahnya kalau Anda misalnya dalam penelitian menemui kata-kata subjek penelitian, objek penelitian, responden itu sama, sampel itu sama, ya. Jadi
sampel kami adalah, responden kami adalah, objek penelitian kami, subjek penelitian kami itu sama. Oke, jadi hanya istilah saja, cuk bingung ya. Responden itu ya sampel itu tadi. Ya, responden, objek penelitian, subjek penelitian itu merujuk pada sampel. Jadi tidak merujuk pada populasi. Oke. Nah, ini sudah ya. Kemudian, oke. Jadi dalam pengambilan sampel itu ada syaratnya. Yang pertama adalah akurasi dan ketepatan. Ketepatan. Jadi meminimalisir bias atau kekeliruan dalam proses sampel. Jadi eh, dalam pengambilan sampel itu ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah besar sampel. Besar sampel itu banyaknya berapa sampel yang harus kita ambil. Yang kedua teknik sampling. Teknik sampling itu tentang metode atau teknik kita di dalam merekrut sampel. Jadi ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Oke? Jadi sampel itu supaya menghindari apa namanya bias atau kekeliruan dalam penelitian Anda, maka ada dua hal yang kritikal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah besar sampel, yaitu banyaknya jumlah sampel yang bisa Anda ambil, dan teknik sampling. Teknik sampling terkait dengan metode atau teknik Anda dalam mengambil sampel. Nah, terkait dengan persampelan ya dan desain itu ada tempatnya di mana Bu? Nanti di bab 4. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat di panduan itu yang membahas tentang sampel, nanti teman-teman menceritakan sampelnya Anda berapa, teknik ambil sampelnya apa, itu nanti Anda cantumkan di bab 4. Ya, jadi kalau teman-teman sudah sampai di bab 4 nanti akan paham bagaimana besar sampelnya berapa, teknik samplingnya apa yang mau diambil ya. Oke. Jadi intinya yang pertama kita akan membahas dulu tentang besar sampel. Ya, besar sampel atau ukuran sampel. Itu artinya adalah terkait dengan banyaknya cara menentukan ukuran sampel dari populasi. Nah, jadi besar sampel itu adalah berapa sih jumlah sampel saya yang harus saya ambil dari populasi tadi. Misalnya ada populasi lansia yang ada di Kota Malang. Nah, populasi lansia yang ada di Kota Malang tuh misalnya ada 2.000 orang. Nah, berapa sih idealnya jumlah sampel yang harus saya rekrut dalam penelitian saya? Oke, yang belum bisa, yang apa namanya, yang bisa saya rekrut dalam penelitian saya itu jumlahnya berapa? Nah, itu yang kita sebut sebagai besar sampel atau ukuran sampel. Nah, perlu Anda ingat dalam menghitung besar sampel atau ukuran sampel itu ada beberapa pakem-pakem gitu ya, beberapa pedoman yang teman-teman harus paham. Yang pertama, ukuran sampelnya harus mewakili populasi. Karena sampel itu intinya dia harus merepresentasikan kondisi populasi. Kemudian ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Jadi intinya adalah semakin besar jumlah sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi. Jadi intinya itu karena kita kan membahasnya di penelitian kuantitatif ya. Jadi kalau di penelitian kuantitatif itu biasanya intinya adalah semakin besar jumlah sampel Anda, maka ya jumlahnya semakin baik. Semakin bisa merepresentasikan kondisi populasi yang ada di tempat penelitian tadi. Jadi misalnya let's say populasinya ada 1.000. Berarti kalau ukuran peneliti A dan peneliti B, misalnya peneliti A ngambilnya cuma 100, peneliti B ngambilnya 300, berarti lebih bagus yang mana? Ya, secara kita lihat dari besar sampelnya ya lebih baik peneliti B. Karena apa? Jumlah sampelnya semakin besar. Karena kita di penelitian kuantitatif kita apa? Pakemnya adalah semakin besar jumlah sampel maka dia semakin bisa merepresentasikan kondisi populasi. Tuh. Bu, kalau penelitian kualitatif gimana, Bu? Nah, kalau kualitatif sudah beda lagi. Kalau kualitatif teman-teman tidak ada penghitungan besar sampel populasi, tidak ada. Sudah beda lagi. Ada kita pakai triangulasi, kita pakai data saturasi, sudah beda lagi. Karena di sini misalnya teman-teman ketemu dengan yang temennya dari jurusan bahasa, gitu ya. Penelitiannya tentang kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif atau fenomenologi misalnya seperti itu, nah tentang teknik samplingnya, desain penelitiannya sudah totally different dengan Anda semua. Kalau teman-teman yang menjalankan penelitian kualitatif itu sudah nggak ngitung besar sampel, mereka pakai teknik
Misalnya triangulasi, kemudian teknik data saturasi kayak gitu. Nah, karena di sini skripsi Anda memang difokuskan untuk penelitian kuantitatif, jadi kita menyesuaikan gitu ya. Jadi penelitian kuantitatif nanti desainnya mau observasional atau eksperimental. Jadi untuk sampelnya nanti gimana? Nah, berarti kalau sampelnya pakemnya adalah kalau semakin besar jumlah sampel semakin bagus, gitu ya. Nah, sekarang dikatakan besar atau kecilnya itu berapa, Bu? Nah, itu ada caranya. Oke, ada caranya. Jadi sebelum kita masuk ke rumus-rumusnya, besar sampelnya, nah ada beberapa hal yang mempengaruhi ukuran sampel atau besar sampel. Yang pertama tingkat presisi yang diinginkan. Jadi tingkat presisi yang diinginkan, jadi tingkat apa ya ketepatannya, tingkat validitasnya, gitu ya. Yang kedua derajat keseragaman atau degree of homogeneity. Yang ketiga terkait dengan banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisanya seperti apa. Otomatis kalau penelitian eksperimental yang satu kelompok dengan yang dua kelompok, gitu ya, dengan yang tiga kelompok besar sampelnya juga beda. Kemudian terkait dengan ini faktor yang sangat apa ya mempengaruhi sebenarnya dari empat faktor yang lain. Nah ini faktor keempat ini yang paling mempengaruhi karena faktor biaya, waktu dan tenaga. Ini faktor yang mempengaruhi berapa jumlah sampel yang bisa kita rekrut dalam penelitian kita, gitu ya. Jadi ada yang faktor presisi, keseragaman. Nah itu biasanya akan kalah dengan faktor biaya, waktu dan tenaga, gitu ya. Nah dia termasuk faktor yang perlu kita perhatikan. Nah, oke, ini tadi yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi semakin kecil jumlah sampel kita, tingkat kesalahannya juga semakin besar. Semakin besar jumlah sampelnya, maka tingkat kesalahan semakin kecil. Tingkat kesalahan apa Bu maksudnya? Tingkat kesalahan dalam mewakili jumlah populasi. Kalau ada yang masih bingung, Bu misalnya populasinya jumlahnya mahasiswanya ada 100. Nah, saya cuma ngambil sampelnya orang dua. Nuh, apakah orang dua ini mewakili kondisi orang 100? Belum tentu. Tapi kalau dari populasinya ada 100 mahasiswa, saya ngambilnya misalnya 30 orang, berarti kan 30 orangnya lebih mewakili kondisi orang 100, kondisi apa namanya? Ya, jenis kelaminnya, kemudian gendernya dan lain sebagainya. Kan 30 orang itu lebih bisa mewakili jumlah populasi 100 dibandingkan kalau sampelnya cuma dua kan gitu. Intinya seperti itu. Dari sini paham ya? Paham ya? Jadi kalau sampelnya sedikit, tingkat kesalahan tingkat kesalahan dalam mewakili populasinya lebih besar. Tapi kalau semakin besar ukuran sampelnya, tingkat mewakili kesalahan populasinya lebih kecil. Gitu ya. Itu yang perlu dipahami nggih. Jadi bentuknya kurva yang terbalik. Jadi kalau semakin besar jumlah sampel Anda, misalnya Anda Mbak Ervinda, saya kasih contoh. Misalnya dari 100 jumlah populasinya ngambil sampelnya 90 orang gitu ya. Misalnya saya cuma ngambil 40 orang. Berarti yang lebih bisa mewakili populasi siapa ya? Punyanya Mbak Ervinda yang dengan 90 orang. Gitu ya. Sehingga tingkat kesalahannya lebih sedikit. Paham sampai di sini? Oke, paham ya? Oke. Itu intinya, jadi pakemnya. Karena kita di kuantitatif, kita menganut paham ya berarti semakin besar ukuran sampel, maka semakin dia bisa mewakili kondisi yang ada di populasi. Gitu, itu intinya. Oke, nah sekarang dalam menentukan sampel, ya Allah ini kakek tok. Sorry, sorry, sorry. Jadi kita dalam menentukan sampel kita harus tahu dulu populasi targetnya siapa, ya. Kemudian nanti kita harus tahu tadi ada dua hal, teknik samplingnya, bagaimana caranya ngambil sampel. Yang kedua, besar sampelnya berapa. Oke, oke. Tapi hari ini kita masuk dulu ke besar sampel ya. Teknik samplingnya kita bahas minggu depan. Oke, oke. Jadi teman-teman, ada beberapa ketika Anda misalnya ada jumlah populasinya 100, berarti sampel saya harus berapa Bu untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian saya. Oke, jadi ada beberapa pendapat ahli yang menentukan berapa banyak sampel yang bisa Anda rekrut dalam penelitian Anda. Nah, yang pertama untuk besar sampel, yang pertama dari Gay and Deal tahun 1992, mereka menyatakan bahwa ukuran minimum sampel, jumlah sampel yang Anda rekrut, itu tergantung dari desain penelitian yang Anda gunakan. Jika penelitian yang
Anda lakukan adalah metode deskriptif. Jadi kayak deskriptif kayak kemarin case report, kemudian case series maupun korelasional, itu jumlahnya sampel yang Anda rekrut adalah minimal 10% dari jumlah populasi. Ya, kalau populasinya kecil, maka minimum adalah 20% dari populasinya. Jadi misalnya let's say mendeskripsikan apa namanya penyakit yang diderita lansia di Kota Malang. Maka karena penelitian Anda adalah misalnya karena hanya mendeskripsikan saja, jadi gambaran kasus penyakit yang dialami lansia yang ada di Kota Malang, karena deskriptif, maka jumlah sampel yang Anda butuhkan itu adalah minimal 10% dari total populasi lansia yang ada di Kota Malang. Itu kalau penelitiannya menggunakan metode deskriptif. Nah, karena teman-teman kan nggak penelitian skripsinya kan tidak apa namanya, nggak mungkin pakai deskriptif, ya kan? Pilihannya adalah pakai observasional atau pakai eksperimental, pakai yang sifatnya analitik. Maka Anda bisa menggunakan yang mulai poin 2 sampai 4 kalau menurut pendapatnya G. Endil tadi. Jadi, kalau Anda misalnya penelitiannya menggunakan deskriptif korelasional atau di sini kita convert ke masuk ke observasional gitu ya. Itu Anda membutuhkan minimal 30 subjek penelitian. Oke. Kemudian, jika Anda eksperimental, termasuk ex post facto, eksperimental, jumlahnya adalah minimal 15 subjek per kelompok jika ada lebih dari 2 kelompok. Kalau satu kelompok gimana ya? Berarti ikut lagi ke 30 subjek. Paham sampai di sini? Jadi, saya ulangi kembali, kalau GNDIL ini dia menentukan besar sampel berdasarkan desain penelitiannya yang dilakukan oleh teman-teman semua. Kalau deskriptif berarti minimum 10% populasi, kalau observasional minimum 30 subjek, begitu. Kalau eksperimental 15 subjek per kelompok. Ini kalau lebih dari 2 kelompok. Kalau satu kelompok, kalau pre-eksperimental ya berarti 30 subjek. Kembali lagi. Itu oke? Oke. Nah, uh, pendapat yang kedua dari Roscoe tahun 75, dia menyatakan gitu ya, si Roscoe ini menyatakan bahwa ukuran sampel itu sebaiknya antara 30 sampai 500 orang. Dia bilangnya elemen karena elemen itu bisa orang. Kalau penelitian Anda itu di laboratorium misalnya dengan menggunakan mencet, ya berarti mencet gitu ya, tergantung unitnya. Tapi kalau penelitian Anda berarti kan pakai unitnya manusia, berarti orang ya. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel, ya, laki atau perempuan, SD, SLTP atau SMA, jumlah minimum subsampelnya minimal adalah 30. Kemudian kalau pada penelitian multivariat, termasuk analisis regresi multivariat, ukuran sampel itu hendaknya adalah beberapa kali lebih besar atau 10 kali dari jumlah variabel yang akan dianalisa. Nah, ini untuk penelitian eksperimen sederhana dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai 20 elemen. Oke, ini just to know dulu. Ojo bingung. Ya, ini menurut Roscoe. Ya, nanti ada rumus besar sampel yang paling sering digunakan ya. Jadi itu yang perlu Anda ketahui. Nah, ini yang paling sering digunakan, rumusnya Slovin atau Taro-Yamani. Ini yang paling sering digunakan. Nah, Slovin atau Taro-Yamani ini dia tidak mematok pasti jumlah subjeknya sekian. Nah, tetapi Slovin atau Taro-Yamani dia membuat rumus besar sampel. Oke, jadi dia membuat rumus besar sampel, berapa sampel yang dibutuhkan tergantung dari jumlah populasinya. Nah, N, ini yang perlu Anda ketahui, N ini adalah jumlah sampelnya, N besar ini adalah jumlah populasinya, dibagi 1 plus N, ini jumlah populasinya dikali E. E itu adalah nilai presisi yang ditetapkan, atau nilai alfa kalau di statistik kuadrat. Nah, misalnya seperti ini, ada contoh kasusnya. Misalnya dalam penelitian itu pengaruh upah terhadap semangat kerja tenaga kesehatan di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut terhadap populasinya 130 orang.
Nah, dengan tingkat kesalahan, artinya alfanya 5%, berapakah jumlah sampel minimal yang harus diambil? Nah, itu kita bisa ngentri atau memasukkan dalam sampel tadi. Nah, N besarnya kita ganti jadi 130 dibagi 1 plus 130 dikali alfanya itu 0,05 kuadrat. Terus Anda hitung kan, ketemunya 98,11. Nah, 98,11 karena kan kita ngambil orang ya. Jadi harus kita rounding, harus kita bulatkan. Anda boleh membulatkan karena nggak mungkin kan orang itu jumlahnya 0,11 itu kan nggak ada. Jadi harus Anda rounding. Akhirnya sampelnya bisa 98 atau sampelnya 99. Paham nggih? Jadi cara jumlah sampel orang itu tidak mungkin Anda jumlahnya koma, nggak mungkin. Misalnya jumlah sampel saya adalah 52,5. Lah setengah itu mbok jupuk piye gitu. Kan nggak mungkin. Jadi kalau dalam penghitungan seperti ini, misalnya hasilnya adalah koma-koma, perlu Anda bulatkan. Monggo bisa dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Nah, ada satu hal lagi yang perlu Anda perhatikan ketika menghitung rumus Slovin. Pertama, Anda perlu membulatkan hasilnya, ya. Jadi hasilnya tidak boleh koma-koma. Let's say misalnya hasilnya koma Bu, tapi jumlah ketika ngambil sampelnya kan tidak mungkin koma. Jadi silahkan dibulatkan. Tuh yang pertama. Yang kedua, misalnya Anda lihat, ini ada tips dan triknya, gitu ya. Eh, misalnya Anda menghitung 0,05-nya itu ketemunya 98 gitu ya. Bu, 98 tuh masih besar, Bu. Kok kebanyakan ya 98. Oke, Anda mau mentrik jadi agak jumlahnya lebih sedikit. Nah, Anda harus ingat tadi rumusnya apa tingkat kesalahan dengan jumlah sampel tadi. Nah, kalau tingkat kesalahannya dinaikkan, kalau 5% itu jumlahnya 98. Kalau tingkat kesalahannya kita naikkan, maka nanti jumlah sampelnya jadi lebih sedikit. Caranya bagaimana? Caranya adalah alfanya ini Anda bisa ganti kalau mau dapatkan sampel yang agak kecil. Anda ganti berapa, Bu? Yang paling memungkinkan Anda ganti 10%. Jadi pembaginya ini bukan 0,05 tapi diganti 0,1 kuadrat. Nah, itu nanti Anda coba deh. Maka jumlah sampel Anda akan ketemu lebih kecil di bawahnya 98. Ngerti ya? Paham ya? Oke, jadi ada dua poin yang perlu Anda perhatikan ketika Anda nanti menggunakan rumus besar sampelnya Slovin misalnya. Pakai random sampling misalnya pakai Slovin, Mbak. Oke, dihitung. Karena tidak semua penelitian harus pakai purposif ya. Jadi ada yang kadang Anda harus hitung besar sampelnya. Gitu ya. Kayak kemarin sih beberapa penelitiannya sampai kemarin apa Septi, Rizky, nah itu pakai Slovin ini, gitu ya. Jadi Anda kalau mau mengakali ya jumlah sampelnya supaya tidak besar, itu 0,05-nya alfanya Anda ganti 10%. Maka nanti kalau diganti 10%, Anda akan menghasilkan jumlah sampel yang lebih sedikit. Oke, sampai di sini nanti bisa dicoba ya. Oke. Nah, udah ya, paham ya? Jadi Roslovin ini yang paling sering dipakai ya, karena dia tidak menentukan apa? Tidak menentukan kudu populasi ini berapa, harusnya sampel berapa, tapi bisa bisa digunakan untuk semua jumlah populasi. Jadi bisa ketemu nanti jumlah sampelnya berapa. Oke. Dari sini yang ditanyakan? Nggak ada aman? Saya Bu. Dia monggo. Ya, Mbak. Eh, Pertanyaan saya yang pertama itu yang di ininya Bu di rumus yang Slovin ini. Hmm. Ini hanya untuk pengaruh saja atau bisa dimasukkan ke judul-judul yang ada hubungan Oh ya. variabel A terhadap E gitu-gitu. Ada Terus lagi? pertanyaan kedua saya Hmm. yang apa namanya yang alfanya tadi 5% itu kan dinaikkan jadi 10% Hmm. supaya jumlahnya itu semakin kecil. Nah, Hmm. itu hanya boleh di angka 10% aja atau boleh ditambah lagi, Bu? Tambah kecil gitu ya. Oke, Ya, guys. Oke, 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 Mbak Vinda ya. Jadi gini, yang pertanyaan pertama tadi tentang apakah teknik Slovin ini hanya untuk yang pengaruh saja. Oke, yang perlu saya sampaikan.
Ya, kemarin kebetulan ada yang tanya juga ke Bu Ika. Teknik sampling ini apakah harus yang Bu? Harus kemarin tadi yang tanya stratified sample apakah harus laki-laki dan perempuan? Oke. Jadi gini ya, Nak ya. Desain penelitian ya yang observasional, eksperimental itu berdiri sendiri. Teknik sampling berdiri sendiri. Analisa data berdiri sendiri. Ya. Jadi rumus Slovin maksudnya berdiri sendiri itu gimana, Bu? Jadi rumus Slovin ini Anda bisa gunakan baik untuk desain yang eksperimental observasional, bisa. Maupun Anda gunakan untuk misalnya kan kalau tadi pertanyaannya Mbak Vinda tadi kan masuknya ke analisa ya, bisa pengaruh, hubungan gitu ya, perbandingan bisa. Karena yang perlu perlu Anda perhatikan, jadi yang namanya desain penelitian observasional eksperimental itu berdiri sendiri. Paham ya? Jadi mau judulnya hubungan, mau judulnya pengaruh, perbandingan, itu bisa semua masuk di observasional maupun eksperimental. Paham ya? Kemudian kayak sampel. Nanti sampel misalnya mau menghitung Slovin ini. Bu, apakah Slovin itu hanya untuk yang pengaruh saja, untuk yang hubungan? Enggak, karena itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Artinya apa? Rumus Slovin itu bisa digunakan baik untuk penelitian observasional eksperimental maupun yang sifatnya untuk analisa data, pengaruh, hubungan, perbandingan. Karena mereka semua berdiri sendiri, jadi tidak ada keterkaitannya. Paham ya? Jadi misalnya Anda eh, Mbak Vinda misalnya, Bu, judul saya hubungan, saya mau menghitung rumus Lovin. Ya jelas boleh, karena mereka tuh di dua hal yang berbeda, tidak keterkaitan. Kemarin juga ada yang sempat WA saya itu, Bu, saya misalnya mau pakai stratified sampel, skala data saya ordinal, boleh enggak? Itu dua hal yang beda. Dua hal yang beda. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena ketika Anda membahas tentang analisa data, sampai semua kan sudah lulus ya, Ustaz. Membahas tentang analisa data, eh, masuknya adalah kalau analisa data itu masuknya adalah keterkaitannya dengan skala data Anda. Ngerti ya? Paham ya? Skala data ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Itu yang menentukan skala analisa data nanti Anda ambil apa? Mau ambil yang misalnya skala datanya rasio-rasio, kemudian tujuannya adalah untuk perbandingan, ya berarti nanti ketika analisa data bisa ngambil UJT, mau pakai ANOVA, mau pakai Wilcoxon, atau mau pakai Mann-Whitney. Paham? Kalau misalnya hubungan, Bu, skala data saya misalnya nominal, berarti nanti analisa datanya bisa pakai chi-square. Paham nggih? Itu tidak ada keterkaitannya dengan sampling. Paham ya? Jadi misalnya sampelnya pakai Slovin, tapi analisa datanya pakai tujuannya untuk perbandingan, tidak masalah, boleh. Karena itu dua hal yang berbeda. Gitu ya, Nak ya. Jadi mudah-mudahan tidak bingung. Kemarin yang stratified sampel boleh tidak, Bu, kalau skala data saya ordinal? Lah ya boleh. Mau stratified sampel untuk nominal, ordinal, interval, rasio boleh. Itu dua hal yang beda. Gitu ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang misalnya udah mulai kepikiran nih, Bu, saya judulnya kayak gini, saya nanti mau observasional eksperimental, sampel saya ini nanti skala data itu juga dipikirkan. Nanti mau skala datanya mau kayak apa? Karena nanti skala data, kemudian tujuan, jadi hubungan, pengaruh atau perbandingan, kemudian skala data itu nanti akan mempengaruhi analisa data Anda. Itu larinya ke sana. Oke. Jadi ada tiga hal untuk menentukan jenis analisa data Anda. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian Anda, mau hubungan, mau pengaruh, atau mau perbandingan. Yang kedua, tentukan skalanya, skala data Anda, masing-masing variabel, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, itu nanti yang akan terlink, akan menentukan jenis analisa data Anda. Wis, itu keterkaitannya tiga hal tadi. Sampel adalah hal yang berbeda, ranah yang berbeda. Paham nggih? Sampai di sini nggih? Oke. Oke, sip. Terus apa mau pertanyaan nomor dua apa mau? Oh, lali aku, Mbak. Yang di apa Oh, ini? alfanya. Alfanya Alfanya boleh itu. nambah. Enggak, Mbak. Alfanya maksimal sampai 10% saja, gitu ya. Engko lek alfa lek nambah, kok alfanya 170% lah. Karek titik lah sampel ya. Itu ya sayang ya. Jadi alfanya hanya dirubah
sampai 10%. Monggo, nanti teman-teman bisa ngerubahnya maksimal sampai 10%. Gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, ambil jalan ya. Ambil jalan ya. Oke. Nah, itu yang Slovin Taro Yamani untuk rumusnya. Nah, kemudian ada lagi menurut Krejci dan Morgan. Nah, menurut Krejci dan Morgan ini bentuknya adalah berupa penabelan. Jadi dia langsung bikin tabel kalau populasinya sekian, sampelnya sekian. Ya, jadi dia ada di sini misalnya dia sudah provide mulai jumlah populasinya 10 sampai berapa tuh? Sampai 1 juta. Jadi kalau jumlah populasinya 10 sampelnya sekian, jumlah populasinya 15 sampelnya sekian. Nah, misalnya let's say, Bu, lah kalau jumlah sampel saya 32, Bu, berapa? Lah padahal di sini jumlah populasinya kan 30 sampai 35. Berarti ya jumlah sampelmu average-nya antara 28 sampai 32. Gitu. Bedanya Krejci dan Morgan ini karena dia lebih saklek ya, jadi dia nggak bisa populasinya ya wis yang tertulis di sini. Nah, Slovin sama siapa mau taruh Yamani tadi kan bentuknya rumus, jadi bisa di entry jumlah populasinya menyesuaikan. Nah, kalau Krejci dan Morgan ini ya saklek sak mini segini nih. Jadi kalau jumlah populasinya 30 sampelnya sekian. Tapi kalau 34 Bu ya gambarannya antara berarti kan antara ini kan in between 30 sampai 35 ya sampelnya antara 28 sampai 32 gitu. Jadi sifatnya seperti itu. Nah, itu untuk yang besar sampel ya sampai 1 juta. Nah, gitu. Jumlah sampelnya berapa. Nah, uh, sampai ke dan Morgan kelebihannya kalau makanya kalau saya biasanya teman-teman ngambilnya yang untuk penghitungan besar sampel saya arahkan ke Slovin atau Taro Yamani karena dia lebih fleksibel. Jumlah populasinya berapa, dia bisa menyesuaikan di sana, Anda bisa mainkan juga di sana nilai alfanya. Gitu ya. Oke. Kemudian, ini yang terakhir Isaac dan Michael ini tidak terlalu saya sarankan soalnya luwih rempong ya penghitungannya. Jadi dia pakai lambda juga ya. Lambda itu alfa tadi, alfanya bisa 1%, 5%, 10%. Pastinya kalau dengan lambda yang besar atau alfa yang lebih besar, jumlah sampelnya juga lebih kecil. Intinya seperti itu ya. Karena dia juga lebih apa jenenge? Dia pakai konstanta Q juga lebih kompleks ya Isaac dan Michael. Makanya yang lebih banyak kita gunakan adalah si Slovin dan Taryamani. Nah ini, oke, ini ya sebenarnya sama kayak Isaac sama si Slovin tadi. Jadi kalau alfanya itu memang lebih besar, maka jumlah sampel yang kita hasilkan juga lebih kecil. Karena memang kita lihat kembalikan lagi ke grafik yang apa jenenge terbalik tadi itu ya. Jadi kalau tingkat kesalahannya semakin tinggi, kalau 10%, berarti jumlah sampelnya semakin sedikit. Tapi kalau tingkat kesalahannya semakin kecil, 5% atau 1%, maka jumlah sampelnya semakin besar. Karena bentuknya berupa kurva terbalik. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Untuk teknik sampling saya jelaskan minggu depan. Jadi teknik sampling ini terkait dengan bagaimana cara Anda mengambil sampel. Karena nanti di dalam metode penelitian Anda di bab 4 itu teman-teman harus menjelaskan jumlah sampelnya berapa, gitu ya. Oke, saya dijelaskan pertama biasanya populasimu siapa, jumlah sampelnya siapa, jumlah sampelnya berapa, dan teknik sampling yang akan Anda gunakan apa. Jadi teknik sampling ini terkait dengan bagaimana cara Anda mengambil sampel. Oke, beda yo. Kalau besar sampel tadi jumlah sampelnya berapa, kalau teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Yang ini harus Anda jelaskan secara eksplisit begitu ya, secara jelas di bab 4. Oke, sampai di sini tak bagi 2 pertemuan berarti untuk besar sampel dan teknik sampling. Ada yang bertanya lagi terkait dengan besar sampel dulu? Saya, Bu. Oke, monggo, silahkan. Saya izin konfirmasi aja, Bu. Kalau misalnya judul saya itu kan terkait persepsi kebutuhan layanan fisioterapi, yang mana objeknya itu fisioterapis. Nah, kalau misalnya populasinya itu ada di Puskesmas Kota Malang, hitungannya kan kalau per kecamatan itu ada 5 kecamatan. Berarti setiap 5 kecamatan ini diambil 15 subjek itu ya, Bu ya. Terus Berarti habis itu pindah lagi kayak oh ya mau yang ngaruh judul ya saya ya. Terus terus ya, lanjut. Bu. Setelah itu berarti nanti tinggal kalau misalnya saya pakai eh, yang Slovin ini tinggal masukin jumlah per subjeknya
tinggal masukin jumlah subjek dari per kelompoknya itu aja ya, Bu ya? Betul. Mm-mm, betul. Berarti Baik, kan Bu. Anda, oh, berarti oh ya, persepsi fisioterapis ya, apa persepsi fisioterapis terhadap, oh bukan persepsi terhadap kebutuhan layanan fisioterapi puskesmas pada fisioterapis di Kota Malang berarti kan. Karena kan di puskesmas Kota Malang belum ada fisioterapisnya tuh, Mbak. Iya, Bu, betul. Ya kan? Berarti kan Iya. oke, berarti persepsi hubungan antara persepsi terhadap apa kebutuhan fisioterapi, layanan fisioterapi di puskesmas, layanan fisioterapi puskesmas pada fisioterapis di Kota Malang. Coba anu. Berarti kan anu yo, unit sampelmu kan fisioterapisnya toh. Iya toh. Oke, tak balik nang mana. Iya, heeh. Iya, Bu. Heeh. Berarti unit unit sampelmu kan fisioterapis toh. Iya tanda. Ya. Heeh. Berarti nanti kalau menghitung besar sampelnya ya berarti jumlah sampel fisioterapisnya itu nanti ada teknik samplingnya Mbak. Ada yang namanya kita sebut cluster. Ada yang kayak cluster sampling. Nanti kita bahas ya minggu depan cluster sampling. Jadi nanti akan menghitung. Jadi misalnya Anda ngambilnya klaster mana aja, nanti kita hitung di rumus besar sampelnya ketemu berapa orang. Kan berarti kan per kecamatan yo. Nah, kecamatan itu mlebu klaster, klaster sampling. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya senang ini angkatan 2002 udah semangat 45 ya, udah mulai punya judul dan ini ya mudah-mudahan tidak tambah bingung ya. Bingungnya sama jalan soalnya nanti ya. Mungkin monggo nanti ketika perkuliahan misalnya teman-teman ada yang bingung, Bu saya bingung ada yang kayak gini 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 gini. Oke, monggo bisa langsung disampaikan ya. Jadi mungkin sekarang sedang menyusun bab satu, tetapi nanti mungkin teman-teman juga mungkin perlu mempertimbangkan juga nanti, oh saya nanti mau pakai desain apa nih penelitian saya kalau misalnya udah di ACC sama pembimbing. Kemudian yang pertama desainnya mau diapakan ya. Mungkin kan kalau variabel udah jelas nih, variabelnya mau dipakai skala data apa. Gitu ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Variabelnya skala data apa, yang pasti skala datanya nanti merujuk ke instrumennya juga. Ke instrumen penelitiannya. Jadi misalnya sama-sama kuesioner FAST itu bisa diambil skala data rasio juga bisa, skala data ordinal bisa, skala data nominal juga bisa. Nah, itu nanti yang akan mempengaruhi jenis analisa data yang teman-teman ambil. Ujinya apa? Gitu nggih? Termasuk dengan sampelnya, besar sampelnya. Itu first thing first nanti yang mungkin beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi pertama desain penelitiannya apa. Yang kedua adalah pastikan sudah kepikiran dengan instrumen penelitian ya. Jadi kalau ada misalnya ngukur nyeri, nanti mau diukur menggunakan apa kan harus jelas. Misalnya mau mengukur ROM pakai goniometer. Nah, nanti Anda harus memikirkan juga nanti hasilnya kuesioner nanti datanya itu mau diambil angka aslinya FAS itu misalnya mau diambil PIN-nya nyeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya atau mau dikategorikan itu sudah harus dipikirkan. Atau misalnya keseimbangan pakai SLS atau mau pakai TUG. Duh, nanti hasilnya harus dipikirkan. Misalnya pakai TUG, nanti mau datanya responden mau diambil data jumlah detiknya, dicatat jumlah detiknya, artinya pakai data rasio, atau mau dikategorikan. Kalau mau kategorikan, kategorinya apa? Itu sudah harus dipikirkan. Misalnya TUG saya bikin 2 kategori, Bu. Berarti yang di atas 5 detik saya kategorikan resiko jatuh, yang di bawah 5 detik saya kategorikan tidak ada resiko jatuh. Berarti kan ada 2 kategori, masuk nominal. Itu sudah dipikirkan. Oke. Misalnya ngukur nyeri. Saya ngukur nyeri, Bu. Saya ngambil rasio. Oh, berarti kalau rasio lebih gampang ya. Rasio itu paling enak. Soalnya diambil nilai aslinya kuesioner. Nilai hasil asli kuesionernya responden. Ya 5 diambil 5, 4 diambil 4, 6 diambil 6. Nggak usah dikategorikan. Tapi kalau misalnya dosen pembimbing Anda minta, oh Mbak silakan atau Mas silakan dikategorikan ya, berarti Anda harus mikirkan kategorinya berapa. Misalnya dikatakan tidak nyeri kalau kategorinya fasnya berapa sampai berapa, nyeri sedang berapa sampai berapa, nyeri yang apa berat itu berapa sampai berapa itu dipikirkan. Nah nanti otomatis kalau Anda sudah punya bisa menentukan skala datanya, mau pakai apa, kategorinya apa, nanti akan nyambung
nanti menggunakan uji analisa data apa. Itu ya nak ya. Nah, mungkin orang tuh overwhelming opo ngono yo. Nah, itu sudah mulai dipikirkan. Ya. Nanti variabelnya apa, alat ukurnya apa, mau di datanya mau diolah, diambil datanya apa, skala datanya apa. Nanti karena akan mempermudah Anda pakai uji analisa data Anda. Dan yang kedua ada, yang ketiga, sampling tadi. Sampling harus jelas, misalnya samplingnya Lasia. Oke, berarti kalau saya pakai um, teknik samplingnya apa yang mau Anda pakai gitu ya. Kemudian kalau mau pakai besar sampel, berarti nanti berapa jumlah sampel yang saya harus rekrut. Kalau pakai purposif atau purposif, berarti purposif itu kan tidak perlu besar sampel ya. Anda pakai kriteria inklusi, kriterianya apa saja yang Anda butuhkan. Oke, jadi sebenarnya ada 3 hal yang perlu Anda penting untuk siapkan untuk bab 4. Desainnya apa, kemudian terkait dengan instrumennya, instrumen skala data, uji analisa data, dan yang ketiga adalah terkait dengan sampel, persampelan. Cara ngambilnya kayak gimana, teknik samplingnya seperti apa, kalau mau besar sampelnya gimana. Gitu ya. Oke, selain masih berjibaku dengan bab 1, bismillah, mudah-mudahan dimudahkan ya teman-teman semuanya menyusun proposalnya menyusun proposalnya, insya Allah diberikan mudah dan lancar. Yang penting satu, eh, jangan orang Malang jangan cuklean, jangan putus asa. Biasanya kan karena dosen pembimbing kan ya gitu ya, naskah bab satunya dioret-oret, ini apa, pokoknya enggak boleh nyerah ya. Kita semua very welcome untuk membantu berdiskusi dengan Anda. Yang penting Anda juga kita membantu Anda, yang penting Anda juga harus mau membantu diri Anda sendiri. Jadi biar bisa selesai sesuai dengan harapan semua, Anda bisa selesai tepat waktu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya mau screenshot dulu ya. Monggo silahkan on cam dulu teman-teman. Yuk. Oke, saya screenshot dulu yang lembar pertama.